Oke, Iko di sini. Jika minggu lalu saya membahas tentang pentingnya berbahasa Indonesia di dalam sebuah perusahaan, hari ini saya akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia di dalam konteks pendidikan dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh sekolah untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan siswa. Tonton terus videonya, jangan skip tentunya agar kita tak terskip pula ilmunya. Bahasa Indonesia dalam konteks pendidikan memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar, terutama dalam mata pelajaran yang tidak menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi antar siswa, guru, dan berkomunikasi dengan pihak sekolah lainnya. Yang ketiga, berfungsi sebagai bahasa penyebar ilmu. Sebagian besar literatur akademik di tingkat nasional ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa Indonesia penting untuk akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Yang keempat, berfungsi sebagai bahasa pemersatu. Dalam konteks sekolah yang multikultural, bahasa Indonesia membantu menyatukan siswa dari latar belakang budaya dan daerah yang berbeda. Karena pentingnya berbahasa bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, maka pihak sekolah dapat disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sekolah dapat membiasakan komunikasi dalam bahasa Indonesia pada waktu tertentu. Misalnya, guru dan staf sekolah mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, para siswa dapat terbiasa dalam menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Yang kedua, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis bahasa Indonesia, seperti belajar berpidato, debat, menulis esai, atau pementasan drama yang mendorong siswa untuk berlatih bahasa Indonesia. Yang ketiga, sekolah dapat menggunakan media pembelajaran seperti video, audio, atau aplikasi yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, sekolah dapat mengadakan kompetisi yang menggunakan bahasa Indonesia seperti lomba pidato, lomba debat, atau lomba menulis. Yang kelima, sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang memasukkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, sekolah dapat mengadakan pelatihan untuk para guru dan staf sekolah tentang penggunaan bahasa Indonesia yang efektif. Yang ketujuh, sekolah dapat menghormati dan melestarikan bahasa daerah walau bahasa Indonesia diperkuat penggunaannya di lingkungan sekolah. Sekolah tetap dapat memberikan ruang bagi bahasa daerah untuk tetap dibudayakan, misal dengan mengadakan kegiatan budaya atau mata pelajaran muatan lokal dalam bahasa daerah. Dengan strategi ini, siswa akan lebih terbiasa dan nyaman menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat memahami pelajaran dengan lebih baik dan berkomunikasi secara lebih luas tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Sekian dari saya. Semoga dapat membantu dan jangan pernah lelah untuk saling berbagi ilmu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.